Bapak Ibu Oh, semuanya. panggil kamu. Perkenalkan, saya Nurul, admin dari Angel Ya, Group Indonesia. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut Zoom, perlu diketahui kita setiap hari Rabu akan ada Zoom BOP. Nah, untuk hari ini kita akan bertemakan bagaimana memiliki emas tanpa uang berlebih, yang akan disampaikan langsung oleh Pak Herman. Untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, nanti boleh melalui kolom komentar ataupun kolom chat terlebih dahulu, ataupun nanti langsung saja open mic saat sesi tanya jawab. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya kepada Pak Herman, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Nurul telah membantu opening. Saya akan langsung memulai ya. Izinkan off kamera dulu, kita langsung memulai dengan PowerPoint Bapak Ibu. Screen sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, selamat datang pada presentasi ah, dari Angel Group hari ini Bapak Ibu. Hari ini kita fokus membahas cara untuk memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, khusus untuk Bapak Ibu yang baru hadir hari ini. Apakah Anda mau bisa memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih? Boleh respon? mau. Mau ya. Mau. Caranya gimana dong? Nah, caranya adalah menyelamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Seperti apa maksud daripada belanja hangus? Nah, kita cerita dulu. Setiap orang pasti ada belanja, apakah itu uang dapur, bayar listrik, beli pulsa, dan lain-lain. Nah, biasanya uang belanja itu balik lagi atau hilang, Bapak Ibu? Boleh respon? Hilang. Hilang ya, nggak balik lagi ya, karena kita udah bayar barang. Nah, dengan konsep hari ini, ya, kita bisa dapat kembali belanja yang tadinya hangus menjadi tabungan emas, Bapak Ibu. Nah, inilah yang topik yang akan kita fokuskan hari ini. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang mau, supaya bisa punya tabungan emas, ikuti sampai selesai. Oke, nah, kita cerita sedikit. Pertanyaannya, siapa sih perusahaan yang mencetus sistem ini, yang membuat sistem ini? Perusahaan ini bernama Quantum Metal. Dia adalah eksklusif distributor dari perusahaan emas milik negara Australia, Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah distributor dari perusahaan emas milik negara Australia yang bernama Pertmin. Nah, mungkin masih banyak di antara kita yang nggak paham apa itu Pertmin. Nah, kalau saya tanya Antam, nah mungkin Bapak Ibu tahu, ya. Antam tahu nggak Bapak Ibu? Perusahaan emas milik Tahu, negara Pak. Indonesia, Antam, ya. Tahu. Nah, tahu ya. Nah, Pertmin ini adalah Tambang Emas juga sama. Indonesia. Ya, Pertmin adalah perusahaan emas milik negara juga, hanya bedanya negaranya Australia. Australia ini adalah penambang emas terbesar nomor 2 di dunia, kadang-kadang nomor 3 di dunia. Jadi terbesar, ya bergantian dengan Rusia. Indonesia nomor 6 sampai 9 terbesarnya. Jadi ini perusahaan jauh lebih besar dan kita adalah eksklusif distributor. Oke. Dan kita juga pemegang saham terbesar di tambang emas Besra Gold. Ini adalah tambang emas yang ada di Australia Barat, Bapak Ibu. Dan Quantum Metal sudah berdiri sejak tahun 2012. Jadi sekarang udah masuk hampir 12 tahun, Bapak Ibu. Ya. Dan semenjak awal perusahaan ini berdiri, itu bekerja samanya sama lembaga besar seperti bank, seperti Pegadaian milik negara Malaysia, ya, koperasi yang dikelola oleh Kerajaan Malaysia dan lain-lain. Nah, dan kita juga adalah supplier emas daripada bank syariah di Malaysia. Jadi bank-bank syariah di Malaysia itu beli emasnya sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Oke. Dari data ini, menurut Bapak Ibu, ini perusahaan benar atau perusahaan tidak benar? Perusahaan real atau tidak real? Real, benar. Perusahaan real dan benar adanya. Oke. Nah, di Indonesia bagaimana? Ada izin apa tidak? Nah, Bapak Ibu bisa cek sekarang Bapepti nomor 01 tahun 2024. Jadi di tahun 2024 baru kita pertama. Bapak Ibu buka websitenya Bapepti, di situ bagian pedagang emas digital. Nah, ini nama Quantum Metal akan muncul. Ini alamat lengkapnya. Bapak Ibu bisa datang ke alamat kantor kita di Plaza Office Tower, ya, lantai 29. Ya, bisa datang ke kantor di jam kerja. Nah, apa sih hebatnya?
kalau sudah ada izin. Nah, karena perdagangan emas digital ini Bapak Ibu itu dinyatakan oleh Bapepti, ya kita baca sedikit. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Bapepti memulai era baru perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Kini investasi emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tapi juga dapat bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital. Ya, jadi ini adalah perdagangan emas fisik, ya. Digital ini adalah alat transaksinya. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Transaksinya doang yang digital. Kemudian Kemendak menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke Bapak Ibu, barusan yang kita baca yang menjamin siapa nih? Apakah saya, apakah Kontometal, atau Kemendak? Pemerintah. Kemendak. Dalam hal ini Kemendak mewakili negara, Bapak Ibu. Kenapa Kemendak berani menjamin? Karena ada emas fisik yang diawasi. Sistem ini 100% di bawah pengawasan negara. 100% transaksi orang Indonesia tercatat di Bursa Jakarta Future Exchange, Bapak Ibu. Makanya Kemendak berani menjamin transaksi ini aman. Ya, satu-satunya transaksi yang mendapatkan izin dari Bapepti ataupun OJK yang pernah dinyatakan dijamin mudah, aman, dan dipertanggungjawabkan, yang saya temukan baru satu ini, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang lain yang Bapak Ibu temukan dari OJK membuat pernyataan ini aman, bisa dipertanggungjawabkan, nah boleh bagi tahu juga ke saya lah, buat tambahan informasi. Oke, tapi setahu saya sampai saat ini baru perdagangan fisik emas digital ini. Oke, kita lanjut. Oke, setelah kita pahami tentang sedikit tentang perusahaan dan izinnya, maka kita tanyakan apa yang Quantum Metal tawarkan. Oke, nah Quantum Metal itu bukan menawarkan sebagai perdagangan emas fisik digital. Dia nggak nawarkan emas seperti biasa yang ada di toko, Bapak Ibu. Ya, kalau seperti emas yang ada di toko, Bapak Ibu tinggal beli di toko terdekat aja lebih mudah. Tinggal bayar langsung bawa pulang, Mas. Di sini kita nggak sekedar menawarkan emas biasa, tetapi yang kita tawarkan di sini, yang Quantum Metal tawarkan buat kita semua, adalah solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda dengan sistem emas syariah. Nah, jadi solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan. Nah, sistem ini di backup 100% dengan emas fisik. Jadi 100% ada fisik emasnya. Oke. Nah, apakah Bapak Ibu mau Mesti download bisa ya. meningkatkan aset dan kekayaan Anda? Mesti download ya. Boleh respon? Apakah Bapak Ibu mau meningkatkan Sorry. aset dan kekayaan? Mau. Oke. Kalau bagi yang mau, khusus bagi yang mau saja, ya. Bagi yang nggak mau, nggak apa-apa, segera nanti bisa beraktivitas yang lain. Tapi khusus yang mau, memang silakan ikuti sampai sesi akhir ya, Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat. Ada 3 sistem yang disediakan di sini. Yang pertama namanya Gold Storage Account atau GSA. Ini kita disediakan tempat penyimpanan emas, yang mana tempat penyimpanan ini gratis, aman, dan berasuransi. 100% diasuransikan di Lloyd's London. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, adanya namanya GCA atau Gold Convert Account. Nah, sistem ini yang hari ini akan kita bahas secara detail. Di sini kita konversikan emas kita menjadi uang tunai tanpa ditagih cicilan, tanpa resiko lelang, dan kita bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Nah, apakah Bapak Ibu mau menyelamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas? Mau banget. Oke. Dan program ketiga adalah GAE yang namanya Gold Asset Enhance yang akan kita bahas pada hari Jumat, Bapak Ibu. Ya. Ini adalah bantuan untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Nah, bantuan ini nggak ditagih cicilan juga, dibayar setelah emasnya kita jual. Tanpa ada resiko lelang walaupun nggak pernah cicil. Dan dengan sistem ini kita bisa dapat keuntungan 10 kali lebih besar dari kenaikan harga emas dunia. Nah, hari ini kita fokus dulu tentang GCA ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelum kita cerita GCA, kita pahami dulu sedikit
tentang gold storage yang tadi kita bilang tempat penyimpanan emas gratis, aman, dan berasuransi. Nah, tentunya supaya kita bisa GCA, langkah pertama kita harus beli emas dulu, Bapak Ibu. Nah, pada saat kita beli emas dan saat itu kita tidak minta auto konversi, maka emasnya akan tersimpan di gold storage account. Di sini ada nomor rekeningnya, seperti nomor rekening bank, ya. Kemudian terlihat di sini ada berapa gram emas kita yang tersimpan dan berapa nilainya dalam bentuk rupiah. Nah, nilai dalam bentuk rupiah ini akan menyesuaikan dengan nilai emas dunia. Setiap 5 menit dia akan berubah, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah gold storage. Jadi langkah sebelum GCA kita beli emas dulu, emasnya tersimpan di gold storage. Setelah itu barulah kita konversikan menjadi tunai untuk mengambil kembali 85% uang kita. Ya. Nah, kita lanjut dulu. Gold convert account itu konversikan emas menjadi tunai. Ya, sekilas mirip gadai, tetapi di tempat kita tidak disebut gadai, tetapi disebut konversi. Apa bedanya? Karena di tempat kita tidak ditagih cicilan sama sekali, Bapak Ibu. Ya, di QM kita tidak ditagih cicilan Rp1 pun, sementara kalau di sistem gadai Bapak Ibu ditagih cicilan sesuai kontraknya. Ya, dan di tempat kita tidak ada resiko barang kita dilelang, Bapak Ibu. Walaupun tidak pernah cicil, selama berapa lama terserah kita. Kita yang menentukan berapa lama kita mau jual kembali. Ya, jadi misalnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak ada masalah. Barang tetap aman dan tidak ditagih cicilan. Nah, konsepnya mirip gadai misalnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu punya emas 100 gram. Ya. Nah, pada suatu hari Bapak Ibu pingin menarik uang tunai, ya butuh uang tunai tapi nggak punya, tidak mau emas ini dijual. Maka biasanya di luar sana orang pergi ke gadai. Dia titip emas 100 gram, dia ambil uang tunai 85%. Di konsep kita kurang lebih sama. Kita punya emas, kita taruh di GCA, 100 gram ini kita titip, kita boleh ambil juga 85%, tetapi kita tidak ada tagihan cicilan dan tidak ada resiko dilelang. Sementara kalau di sistem gadai, Bapak Ibu pasti ditagih, atau pada saat kontrak jatuh tempo, pasti juga ditagih perpanjangan, nah, dan tidak ada resiko lelang, walaupun tidak pernah cicil. Nah, terus bantuan tunai yang 85%, kapan dikembalikan? Bantuan tunai yang 85% itu kita tidak perlu tebus, kita tidak perlu cicil, tidak perlu ansur, tetapi otomatis akan dikembalikan pada saat emas itu dijual. Kan tadi kita punya emas nih 100 gram yang kita titip, di sistem kita tinggal perintah jual. Maka uang penjualan emas ini untuk bayar 85% dan kelebihannya beserta kenaikan nilainya itu ditransfer ke rekening kita, Bapak Ibu. Ya, karena itu hak kita. Ya, karena uang 85% ini bukan artinya kita jual emasnya, tapi kita hanya titip. Arti kata titip berarti 100 gram ini tetap punya kita. Ya, walaupun sudah ambil uang 85 juta, tapi 100 gramnya tetap punya kita dan kita tetap berhak kenaikan nilai yang 100 gram ini, Bapak Ibu. Ya. Oke. Dan selama kita menitipkan emas dan kita bawa uang, itu ada biaya manajemen fee 3,5% per tahun, hanya 3,5% per tahun, dan tidak ditagih sampai emasnya dijual. Ini pun tidak diperintah cicil, Bapak Ibu. Ya, nanti juga baru dihitung setelah emas dijual. Nah, 3,5% per tahun ini juga dibebankan harian. Ya, jika Bapak Ibu baru misalnya 60 hari terus sudah jual, nah Bapak Ibu tidak dikenakan 3,5%, tetapi dihitung harian. Nah, kalau Bapak Ibu meletakkannya di bank syariah atau di sistem gadai, itu biasanya manajemen fee ini 10% sampai 15% per tahun, Bapak Ibu. Kita hanya 3,5% per tahun, masih jauh lebih murah. Dan GCA ini Bapak Ibu bisa melakukannya berulang kali tanpa batas. Walaupun yang ini belum ditebus, walaupun yang ini belum dijual, walaupun yang ini belum dicicil Rp1 pun, besok mau nambah lagi boleh nggak? Jawabannya boleh. Jadi Bapak Ibu bisa terus-menerus konsisten GCA, sehingga Bapak Ibu bisa punya banyak tabungan emas, walaupun tidak punya uang lebih. Nah, mari kita lihat step by stepnya. Konsep ini
tidak ada beban hutang. Oke. Kenapa tidak ada beban hutang? Karena tidak ada tagihan. Kalau tidak ada beban hutang, berarti tidak ada riba. Tidak ada aset kita yang tersita, Bapak Ibu. Jadi aman. Ya. Terus nanti uangnya kan harus dikembalikan. Kan berarti dianggap hutang. Nah, ada orang beranggapan seperti itu. Nah, di sini tidak hutang tetapi disebut mengumpulkan aset yang dapat diwariskan atau aset yang bisa Anda nikmati di masa depan, Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda tinggal tumpuk emas, bulan depan tambah lagi emas, bulan depan tambah tambah lagi emas, Anda tidak ditagih 1 rupiah pun, maka dia tidak disebut hutang. Tapi nanti setelah kita jual emasnya, maka ini disebut jual beli atau perdagangan. Barulah uang yang kita ambil kita kembalikan. Tapi kita berhak keuntungannya. Oke, jadi bisa jadi berbeda antara hutang dengan perdagangan jual beli ya Bapak Ibu ya. Nah, hasil penjualan emas inilah nanti akan membayar tunai yang Anda terima. Ya. Nah, mari kita lihat step by stepnya. Bagaimana cara bisa memiliki tabungan emas dengan cara menyelamatkan belanja hangus tanpa uang lebih. Oke, setiap orang tentu punya penghasilan. Di sini kita kasih contoh penghasilannya 10 juta per bulan. Biasanya setiap kita dapat penghasilan, kita langsung belanja. Kita langsung bayar listrik, bayar cicilan ini, bayar air, bayar uang dapur, dan lain-lain. Akhir bulan uangnya habis begitu saja. Bahkan ada yang kurang. Kalaupun ada yang berlebih, lebihnya juga sedikit, Bapak Ibu. Bulan depannya nunggu lagi dapat penghasilan, belanja lagi, habis lagi, dan seterusnya. Nggak pernah nambah tabungan emasnya. Nah, di konsep ini, supaya kita bisa menambah tabungan emas, pada saat dapat penghasilan 10 juta per bulan, jangan langsung dibelanjakan. Oke, tetapi beli emas dulu. Nah, jika harga emas 1 juta per gram saat kita beli, kita dapat 10 gram. Nah, harga ini contoh ya, karena pada saat kita beli kan harga berubah-ubah, Bapak Ibu bisa naik, bisa turun. Jadi kita contoh kalau 1 juta per gram, kita beli maka dapatlah 10 gram. Nah, setelah jadi emas, tentunya uang 10 juta habis. Sementara uang ini kita mau pakai untuk bayar listrik, uang dapur, dan lain-lain. Nah, caranya supaya kita bisa dapat lagi uang tunai untuk bisa bayar uang dapur dan lain-lain, maka emas yang 10 gram ini kita konversikan. Kita GCA-kan kembali konversi tunai. Maka kita terima 8,5 juta Bapak Ibu ke rekening. Ya. Nah, dengan uang 8,5 juta ini, apakah Bapak Ibu sudah bisa berbelanja untuk bayar listrik, uang dapur, dan lain-lain? Boleh respon? Bisa, Pak. Nah ya, oke. Dan setelah Bapak Ibu terima 8,5 juta, apakah emas Bapak Ibu 10 gram ini berkurang? Tidak. Ya, kenapa dia akan tertabung 10 gram? Karena status konversi adalah titip, kan dijual. Jadi emasnya tidak berkurang. Emasnya 10 gram ini tetap punya kita, dan kita tetap bisa belanjakan 8,5 juta ini, yang mana 8,5 juta ini tidak ditagih cicilan 1 rupiah pun, sampai kapan? Sampai emasnya kita jual, dan tidak akan dilelang emas yang 10 gram ini. Jadi aman tersimpan. Oke. Nah, bulan depan dapat lagi penghasilan 10 juta. Beli lagi emas 10 gram, tarik lagi 8,5 juta untuk belanja, otomatis bulan kedua emas kita nambah lagi 10 gram. Sehingga menjadi 20 gram. Oke, dan ini tidak ditagih cicilan. Oke, sama sekali tidak ada tagihan dan tidak akan dilelang. Bulan ketiga juga kita lakukan hal yang sama, nambah lagi 10 gram dan seterusnya. Tidak dibatasi Bapak Ibu. Ya, ini contoh ya per bulan. Kalau per bulan dapat penghasilan. Ada orang yang dapat penghasilannya harian, boleh lakukan setiap hari. Ya. Kalau ingin selamatkan uangnya supaya tidak hangus. Dan ini tidak wajib Bapak Ibu ya. Tapi wajib bagi yang mau emasnya bertambah. Tapi tidak wajib bagi orang yang mau uangnya hangus. Oke. Nah, 1 tahun tidak terasa Bapak Ibu sudah terkumpul 120 gram. Emasnya jadi banyak, tetap bisa berbelanja Bapak Ibu. Oke. Nah, apakah tetap bisa belanja? Apakah tetap punya tabungan emas? Boleh respon? Dengan konsep ini, Bapak Ibu tetap bisa belanja setiap bulan?
Bisa belanja dan punya tabungan emas. Punya tabungan emas. Oke, berarti mulai paham. Tapi mungkin ada alternatif lain, Pak. Ini kan ada uang saya 1,5 juta nih. Bagaimana kalau saya belikan saja emas langsung di toko? Setiap bulan 1,5 juta. Nah, kalau kita beli di toko, setiap bulan kita dapat emas 1,5 gram. Setiap bulannya. Nggak terasa 1 tahun terkumpul 18 gram. Oke. 10 tahun, kalau sistem GCA 1.200 gram, di tabungan emas biasa 180 gram saja. Tapi orang bilang, Pak, yang 180 gram kan saya nggak harus kembalikan nanti uang 8,5 juta. Betul? Tetapi mana yang lebih untung? Menyimpan 1.200 gram yang nanti hanya dikembalikan setelah harga emas naik, setelah kita jual, atau menyimpan 180 gram yang tidak perlu dikembalikan. Mana yang lebih untung? Saya respon, 1.200 gram. 1.200 gram. Nanti kita hitung bagaimana datangnya. Kan 1.200 gram kan harus balikkan juga yang 8,5 juta. Ya, kalau kita berbicara untuk masa depan, harga emas ada pertumbuhan nilai, makin lama makin tinggi. Tentunya pertumbuhan 1.200 jauh lebih menguntungkan daripada pertumbuhan 180 gram, Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu step by step. Nah, apakah menguntungkan GCA ini jangka panjang? Karena ada manajemen fee 3,5% per tahun. Padahal kalau kita beli emas fisik di toko kan kita nggak kena manajemen fee. Oke, nah, mari kita lihat data faktanya. Kita lihat harga emas tahun 1977, Bapak Ibu boleh Google ya. Google mengatakan tahun 1977 harga emas hanya Rp1.700 per gram. Ya. Saat ini udah mencapai 1 juta lebih. Jadi kalau di tahun 77, Bapak Ibu punya uang 1 juta rupiah. Nah, ini 1 juta rupiah. Lalu beli emas seharga 1.700 gram, ini uang 1 juta rupiah. Kita belikan emas pada saat itu Rp1.700 per gram, maka kita dapat 588 gram. Setelah itu kita tarik tunai 850.000. Jadi uangnya hanya tersimpan Rp150.000. Oke. Karena setelah beli emas kita GCA kan balik uangnya 850.000. Lalu kita biarkan saja 47 tahun lamanya. Nah, dulu tahun 77, 47 tahun, maka tahun sekarang 2024. 2024 hari ini harga emas 1 juta lebih. Kita anggap aja lah di harga 1 juta kita jual. Barang yang 588 gram, sekarang kita jual di harga 1 juta, maka terima uang 588 juta. Padahal dulu belinya 1 juta rupiah saja. Sekarang nilainya 588. Yang 1 juta ini pun 850-nya udah kita tarik kembali. Hanya tersimpan 150. Lantas 47 tahun kan ada manajemen fee yang 3,5% per tahun. Berarti 3,5 dikalikan 47, maka 164,5%. Ini harus kita bayar dari uang yang kita ambil. Uang yang kita ambil adalah 850.000, maka 164% dari 850.000 itu nilainya hanya 1.398. Maka penjualan emas ini 588 juta ini bayarkan uang 850.000. Jadi bukan uang dari kantong, tapi uang dari penjualan emas. Bisa nggak 588 juta bayar kembali 850.000 yang kita ambil 47 tahun yang lalu? Boleh respon? Bisa. Bisa? Oke. Bisakah 588 juta ini bayarkan manajemen fee yang 1.398? Bisa. Maka masih ada lebih 585 juta saat ini. Padahal uang yang mengendap hanya 150.000 47 tahun yang lalu. Setelah emasnya menjadi harga 1 juta setelah 47 tahun.
maka uangnya jadi 500 juta. Jadi secara jangka panjang, menguntungkan nggak Bapak Ibu? Menguntungkan. Menguntungkan. Bisa nggak ini, jika 47 tahun yang lalu Bapak Ibu udah simpan, udah beli, sekarang udah tua, bisa nggak 500 juta untuk uang pensiun hari tua sekarang? Wow. Masih bisa ya? Oke. Pak, terlalu lama 47 tahun misalnya. Oke, kita hitung 24 tahun. Bapak Ibu boleh cek harga emas tahun 2000. Di tahun 2000 harga emas hanya 72.000 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh cek Google ya. Hanya 72.000 per gram. Oke. Jika di tahun 2000 kita punya uang 10 juta. Nah, ini harga satu sepeda motor nih. Tahun 2000 harga sepeda motor juga kurang lebih 10 juta ya. Tapi kita beli emas, maka dapat 138 gram. Lantas ambil tunai 8.500.000. Mungkin bisa digunakan untuk beli yang lain. Oke. Artinya uang yang tersimpan hanya 1.500.000. Setelah 24 tahun, nah sekarang nih tahun 2000, setelah 24 tahun berarti sekarang 2024. Harga emas sekarang 1 juta lebih. Nah, kita jual yang 138 ini seharga 1 juta per gram, maka kita dapat uang 138 juta. Uang 138 juta kita harus bayar 8 juta setengah yang kita ambil, dipotong. Maka ada 138 juta ya. Tadi 138, 888 potong 8 juta setengah berarti anggap aja 130 juta. Bayar manajemen fee-nya 24 tahun, 24 dikali 3,5%, yaitu 84%. Maka manajemen fee-nya adalah 7.140.000. Jadi 138 juta kurangi 8 juta setengah, kurangi 7.140, masih ada lebih 123 juta Bapak Ibu. Mantap. Padahal uang kita yang mengendap hanya 1,5 juta. Oke. Kalau dulu tahun 2000 harga sepeda motor 10 juta. Setelah Bapak Ibu endapkan jadi emas, hari ini bisa dapat motor lagi berapa biji? Kagak dapet. 123 juta bisa dapat motor lagi? Oh, Bisa. Bisa, kan? tributor. Bisa 4 biji ya. Tapi kalau dibandingkan Lima. dengan uang 1,5 juta, wah ini kelipatannya banyak sekali. Ya, nah inilah transaksi emas dengan cara GCA. Apakah menguntungkan? Ya. Menguntungkan sekali. Sangat menguntungkan. Jadi ini Bapak Ibu bersifat tabungan. Ya, ini bersifat tabungan. Yang mana setiap orang tentu harus punya tabungan di hari tua. Kenapa? Karena hari tua kita nggak punya tenaga lagi untuk bekerja. Sementara di hari tua kita masih butuh uang nggak? Butuh. Masih butuh. Nah, bagaimana kalau hari tua kita nggak ada penghasilan dan tidak punya tabungan juga? Tentu hari tuanya akan susah, Bapak Ibu. Ya, syukur-syukur kalau punya anak yang punya penghasilan banyak, peduli sama orang tua. Kalau tidak, tentu Anda yang tidak punya tabungan akan susah. Nah, tapi juga ada yang bilang, Pak, saya kan pegawai yang dapat pensiun, hari tua saya ada pensiun. Oke, Alhamdulillah kalau Bapak Ibu bagi yang punya uang pensiun. Tetapi belum tentu uang pensiun Bapak Ibu mencukupi. Dikarenakan adanya inflasi Bapak Ibu. Yang mana nilai uang kita semakin berkurang. Nah, inilah kita perlu sadar dari sekarang, butuhnya kita punya tabungan dalam bentuk aset emas Bapak Ibu. Ya, karena nilai emas akan terus bertumbuh secara jangka panjang. Oke. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau dari sekarang kita GCA akan rutin? Supaya 10 tahun lagi saya dapat berapa? Nah, kalau tadi kita cerita masa lalu, sesuai data yang sudah terjadi, sekarang kita cerita masa depan. Kalau masa depan, ini kita anggap ilustrasi. Angkanya kurang lebih, nggak bisa tepat. Ya, karena belum terjadi. Tapi kalau yang tadi adalah transaksi yang sudah terjadi.
Itu angka yang sesuai data. Nah, kalau sekarang kita cerita, seandainya penghasilan kita 10 juta per bulan. Nah, ini andai kata ya, nanti bisa disesuaikan. Yang cuma 5 juta, berarti boleh nabungnya 5 juta. Nah, beli emasnya 5 juta. Yang 10 juta boleh 10 juta. Yang 50 juta boleh 50 juta setiap bulan. Ini ilustrasi aja. Jika penghasilan 10 juta per bulan, maka sebelum kita hanguskan untuk belanja, seperti tadi kita belikan emas dulu. Nah, 10 juta kita beli emas dulu ya. Setiap bulan selama 10 tahun. Oke. Berarti setiap bulan ya kita dapat 10 gram. Ini kurang lebih dengan ilustrasi harga rata-rata emas 1 juta Ya, per gram. tapi kan nanti cari-cari di sana, kalau sudah di screen tinggal ditunjukin. Saya ulangi. Jadi dengan 10 juta setiap bulan berarti nambah 10 gram emas setiap bulan. Ini kurang lebih ya. Terus dari 10 juta kita ambil kembali 8 juta setengahnya. Berarti setiap bulan hanya tersimpan 1,5 ya. Nah, selama 10 tahun maka total belanja emas sudah 1,2 miliar. Maka gramnya sudah 1.200 gram 10 tahun ke depan. Setiap bulan ambil 8 juta setengah, 10 tahun sudah ditarik balik 1 miliar 20 juta. Dan yang Anda tarik ini tidak pernah ditagih cicilan. Jadi aman. Ya, tadi sudah kita jelaskan, baru dipotong setelah emas yang ini kita jual. Nah, 10 tahun ke depan, dengan prediksi harga emas setiap tahun bergerak 10% rata-rata. Ya, bisakah harga emas 10 tahun lagi menjadi 2 juta per gram? Sekarang udah 1.100.000, 10 tahun lagi bisa jadi 2 juta. Sekarang 1 juta kita bilang. 10 tahun lagi mungkin nggak menjadi 2 juta per gram? Mungkin. Mungkin ya. Maka 1.200 gram ini 10 tahun lagi kita jual di harga 2 juta per gram. Maka nilai jualnya 2.400.000. Nah, setelah ini terjual, otomatis harus kembalikan yang ini nih. Yang 10 tahun udah kita tarik, yang 1.020 juta. Maka 2,4 miliar kurangin 1.020 juta. Masih ada lebih 1 miliar lebih. Terus kembalikan manajemen fee-nya 3,5% per tahun. Yaitu senilai 196 juta dari nilai ini. Uang yang diambil per bulan. Ini tidak dikali 10. Kenapa tidak dikali 10? Karena emas ini kita beli tidak langsung 10 tahun yang lalu. Tapi kita beli setiap bulan. Yang kita beli bulan yang lalu biayanya baru 1 bulan. Yang kita beli setahun yang lalu baru biayanya 1 tahun. Bukan 10 tahun. Yang kita beli 5 tahun yang lalu biaya baru 5 tahun. Yang kita beli pertama kali, 10 tahun yang lalu, itu yang biaya 10 tahun. Nah, ini setelah dihitungkan dalam 10 tahun biayanya segini Bapak Ibu. Jadi dari penjualan 2,4 miliar. Balikkan 1.020.000. Bayar manajemen fee 196 juta, masih ada lebih 1.183 juta. Sementara uang yang Anda tersimpan hanya 180 juta. Oke, bukan 1.200.000 uang Anda tersimpan, tapi hanya 180 juta. Tapi 10 tahun ke depan, potensi yang akan kita terima untuk hari tua ada 1.183 juta, Bapak Ibu. Bisa nggak untuk hari tua Anda 10 tahun lagi punya 1 miliar? Bisa, sangat yakin. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, terkadang kita hanya melihat jangka pendek. Kita bilang, oh uang saya berkurang 15%. Saya masukin 10 juta hanya tarik 8 juta setengah. Kurang dong uang saya 15%. Rugi dong saya. Nah, kadang-kadang refleks bahwa sadar kita merasa rugi. Padahal itu adalah tabungan Anda dalam bentuk emas 100%. Yang mana nanti 10 tahun lagi dia akan menjadi seperti ini. Seringkali kita lupa melihat bahwa uang yang 15% itu 10 tahun ke depan akan menjadi segini. Sehingga kita sering
malas melakukan GCA. Tapi akhirnya apa? Hari tua Bapak Ibu pasti menyesal apabila hari ini Bapak Ibu sudah tahu GCA, tapi Bapak Ibu tidak konsisten lakukan. Hari tua tidak punya emas, tidak punya tabungan emas, pasti nyesal Bapak Ibu. Ya. Nah, itu. Jadi jangan lihat 15%-nya, karena 15% itu bukan uang hilang. 15% itu adalah tabungan supaya ke depannya kita punya tabungan yang besar, emas yang bertumbuh. Bapak Ibu ingat hasil ke depannya. Jangan ingat yang tersimpan 15%-nya, itu bukan hilang, itu hanya tersimpan sementara. Ibarat kita tanam benih Bapak Ibu, yang nanti benihnya tumbuh, Bapak Ibu akan nikmati saat panennya. Nah, ini yang harus kita pahami tentang GCA. Oke, kita lanjut. Nah, ini bukti ya, orang-orang yang sudah lebih dulu melakukan GCA, mereka bisa nabung sebanyak ini 13.000 gram atau 13 kilo dalam 3 tahun Bapak Ibu, dari belanja hangus. Dari 13 kilo ini dia udah tarik 721.000 dolar. Sekitar 10 miliar rupiah dia sudah tarik. Udah untuk belanja nih. Mungkin udah beli mobil, udah bayar apalah, bayar ini dan itu. Walaupun udah tarik uang, dia masih berhak kenaikan nilai yang 13 gram ini. Nah, ini waktu kita screenshot. Udah 75.000. Ini kenaikannya sudah 1 miliar lebih. Ini baru dari satu orang punya data. Udah banyak orang yang berhasil menabung ini. Dia tetap bisa belanja dan dia tetap punya tabungan emas. Ini contoh Bu Eda punya ada 61 kilo. 61.000 gram. 61 kilo ini dia udah convert, udah tarik tunai 3 juta dolar. Sekitar 45 miliar lebih. Tapi masih berhak kenaikan nilai 61 gram ini. Nah, ini kenaikan nilainya saja sudah 6 miliar Bapak Ibu. Kenaikan nilainya. Bukan nilai jual, tapi hanya kenaikan nilai ini. Kalau nilai jual ditambah lagi sisa uang kita yang ada di sistem. Ya pasti lebih besar. Oke, nah ini Bapak Ibu. Bukti bahwa sistem ini benar menguntungkan supaya hari depan kita punya tabungan emas. Oke. Nah, sekedar pertanyaan nih buat Bapak Ibu khususnya yang baru. Mana orang yang lebih sukses? Yang punya penghasilan 100 juta per bulan atau yang punya penghasilan 50 juta per bulan? Nah, yang baru boleh respon, buka mic. Siapa yang lebih sukses? Yang punya penghasilan 100 juta per bulan atau yang punya penghasilan 50 juta per bulan? Yang baru malu-malu atau orang lama semua ini? Kalau begitu orang lama deh yang jawab. Mana yang lebih sukses? Yang 100 juta per bulan ya GCA kan lah. Wah, 100 juta per bulan dan GCA kan. Masalahnya, nah, bagaimana kalau 100 juta penghasilannya tapi pengeluarannya juga 100 juta? Nggak bisa GCA jadinya. Ya kan? Nol. Nol jadinya. Tapi kalau penghasilannya 50 juta, pengeluarannya 30 juta, dia masih ada lebih 20 juta dan dia bisa GCA. Dia otomatis bisa beli aset, bisa beli GAE juga. Ya, sehingga tabungan emasnya jadi banyak terkumpul, Bapak. Nah, kalau sudah begini, siapa yang lebih sukses? Yang 100 juta apa yang 50 juta? Yang 50 juta Pak Irma. Yang 50 juta. 10. Jadi kunci sukses itu tidak sekedar dilihat daripada penghasilannya, tapi berapa pengeluarannya dan berapa aset yang bisa terkumpul. Nah, di sistem GCA, Bapak Ibu dikasih satu cara untuk bisa punya aset langsung di awal. Biasanya orang nunggu setelah belanja, kalau ada sisa baru dia nabung. Itu pun kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa ya udah nggak jadi nabung. Tapi di konsep GCA, kita nabung dulu, kita sisihkan dulu. Baru setelah itu nggak perlu hemat-hemat lagi. Habiskan saja sisanya 85%. Tapi setiap bulan kita punya aset yang terus bertambah, terus bertumbuh. Dan aset emas ini nilainya juga terus bertumbuh. Jadi gramnya nambah, nilainya pun nambah. Jadi double nambahnya Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus kita rutinkan sebenarnya. Ya. Oke.
Nah, itu tadi kita bahas strategi bagaimana memiliki emas, tabungan emas dari belanja yang selama ini hangus. Jadi tidak perlu harus punya uang lebih. Nah, itu cara pertama. GCA ini ada 3 cara, Bapak Ibu. Cara yang pertama, selamatkan belanja hangus. Cara yang kedua adalah penetapan maklamat. Penetapan maklamat ini tidak bisa untuk semua orang. Penetapan maklamat ini untuk orang yang punya tabungan atau uang nganggur di rekening. Nah, itu. Jadi kita gunakan uang yang ada di rekening untuk mencapai penetapan maklamat. Penetapan maklamat ini artinya kita mau percepat target tabungan emasnya. Mau percepat. Misalnya kalau dengan uang belanja biasa untuk capai 10 kilo butuh 20 tahun. Mungkin dengan penetapan maklamat Bapak Ibu bisa capai 10 tahun dalam 10 kilo dalam 5 tahun. Nah, mungkin seperti itu. Ada percepatan. Syaratnya Bapak Ibu harus punya uang tabungan yang nganggur di rekening. Dan Bapak Ibu setiap mau GCA tambahkan 15%. Oke. Tabungan yang nganggur misalnya saat ini di rekening Bapak Ibu ada 30 juta tidak terpakai. Dan Bapak Ibu memang niatnya tidak mau dipakai. Tidak boleh berkurang. Karena ini uang untuk jaga-jaga. Ya, kan ada tuh orang nabung. Mana tahu suatu hari ada kepentingan mendesak. Maka uang inilah menjadi andalannya. Jadi uang ini nggak boleh dikurangi dari rekening, harus ada. Tapi kalau Bapak Ibu hanya diamkan di tabungan, dia tidak menghasilkan apa-apa. Hanya memperkaya orang bank. Ya. Nah, kita boleh gunakan sementara hanya 1-2 hari menjelang dia masuk rekening, kita pakai dulu dan kita tambah 15% Bapak Ibu. Kita GCA. Jadi kita bisa gunakan rutin setiap kita punya 15%, yaitu 15% dari 30 juta, yaitu 4,5 juta. Saat kita gunakan ini, ada uang nganggur segini, maka kita pinjam uang yang 30 juta di rekening ditambahkan 4,5 juta. Berarti kita transfer 34,5 juta untuk GCA. 1-2 hari kerja mendarat lagi 30 jutanya di rekening. Karena kita transfernya 34,5. Jadi 30 jutanya nggak berkurang Bapak Ibu. Ya, 30 jutanya balik lagi ke bank. Tapi tabungan emas kita menjadi bertambah 30 gram setiap kita GCA. Jadi dia nambah terus kurang lebih 30 gram. Kurang lebih ya. Nah, nambah terus. Besok ada lagi uang nganggur, uang 30 kan balik ke rekening nih, udah aman. Terus ada lagi uang nganggur, uang lebih, uang dingin 4,5 juta, GCA akan lagi. Nambah lagi emas. Jadi lebih cepat Bapak Ibu. Ya, daripada uang itu diam di bank. Ini adalah untuk yang punya memang uang yang tabungan di bank yang nggak terpakai. Daripada dia diam, Bapak Ibu pinjam 1-2 hari sampai dia masuk ke rekening. Maksimal mungkin 7 hari kita bilang. Ya silakan kita tunggu. Ya, nah ini masuk lagi ke rekening. Otomatis banyak. Jadi mari kita lihat hasilnya. Ya, uang tabungan 30 juta yang mana uang tabungan ini balik lagi ke asalnya ke rekening. Kita tambahkan 4,5 juta saja setiap kita mau GCA. Katakanlah setiap bulan kita lakukan ini. Maka tiap bulan ada keluar uang 4,5 juta, tapi nambah emasnya 32 gram. Bulan depan keluar lagi uang 4,5 juta, hanya pinjam 30 juta sebentar, tapi nambahnya 32 gram. Dan seterusnya. 1 tahun ada 54 juta tersimpan, tetapi gramnya udah 384 gram Bapak. Nah, inilah konsep penetapan maklamat yang mana artinya kita mau lebih cepat capai target, tapi kita syaratnya harus punya uang tabungan di bank yang nggak terpakai, yang nganggur. Ya, jadi uang itu nganggur. Ini memang tidak bisa untuk semua orang Bapak Ibu. Ya, kalau yang belanja hangus bisa untuk semua orang. Tapi penetapan maklamat untuk orang yang punya tabungan nganggur. Daripada memperkaya bank, dia diletakkan di bank tidak menghasilkan apa-apa buat Anda, akan lebih menguntungkan Anda putar di sini. Hanya numpang lewat aja 2 hari, 3 hari balik lagi dia di rekening, tetap tidak mengganggu, ya tetap suatu waktu kita perlu bisa dipakai. Oke, nah ini dia penetapan maklamat. Oke,
Nah, langkah ketiga untuk memaksimalkan hasil GCA adalah dengan dana bersama. Dana bersama ini sekilas dia mirip arisan, tapi kalau arisan dana diserahkan pada orang lain untuk dikelola, kalau di sini tidak. Di sini kita pakai bersama. Ya, dana bersama ini misalnya kita kumpulkan 10 orang atau 20 orang ya yang sepakat untuk saling mendukung, dananya dipakai bersama. Ya, saya kasih contoh. Misalnya ada 10 orang sepakat kumpulkan 5 juta per orang. Si A 5 juta, B 5 juta, C 5 juta, semua 5 juta. Maka 10 orang terkumpul 50 juta. Nah, 50 juta ini kan milik bersama. Terus kita sepakat gantian. A duluan. Maka dana ini dipakai oleh A 50 juta. A harus tambah 15% uang pribadi. Dia GCA, dia akunnya, maka emasnya nambah. Jadi 15% dari 50 juta yaitu 7,5 juta. Oke. Maka yang di-GCA-kan adalah 50 juta plus uang pribadinya A 7,5 juta. Ya, jadi A nambah 7,5 juta ditambah uang bersama 50 juta, maka di rekening A nambah 50 gram Bapak. Padahal A hanya keluarkan 7,5 juta. Tapi di holding inventory-nya nambah 50 gram. Setelah uang 50 jutanya masuk, A serahkan uang 50 juta ini ke B. Nah, lantas B melakukan hal yang sama, nambahkan 7,5 juta, GCA-kan, maka si B dapat emas 50 gram lagi di holdingnya, dan uang 50 juta balik ke rekening, dikasih gilirannya C. Jadi semua dapat giliran, otomatis tabungan emas kita yang 10 orang bersama ini itu akan lebih cepat, akan lebih banyak dan lebih cepat terkumpulnya. Sehingga lebih cepat jadi 10 kilo Bapak Ibu. Kalau kita mau melakukan program yang ketiga dan kedua tadi. Oke. Nah, inilah konsep GCA. Ya, langkah pertama dari belanja hangus itu bisa dilakukan oleh semua orang apabila mau. Langkah kedua hanya khusus untuk orang yang punya rekening, ada uang yang nganggur di rekening, itu bisa penetapan maklamat. Yang ketiga adalah kumpul dana bersama teman-teman yang saling kita percaya supaya kita bisa giliran pakai. Ya, ini harus orang-orang yang Anda percaya Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, kenapa Anda perlu aset? Ya, karena hari tua Anda belum tentu punya penghasilan bagus. Yang kedua, kalaupun Anda punya uang pensiun, nilainya akan terus menyusut karena inflasi. Tapi biar kita lebih paham seberapa bahayanya inflasi, Bapak Ibu kita boleh tonton sedikit cuplikan video ini Bapak Ibu. Kita tonton bersama. Halo guys, ada apa di video ini? Ada cuan dong. Pasti kalian udah sangat akrab dengan yang satu hal ini nih. Ya, bener banget. Sebagian dari kalian pasti udah tahu tentang mata uang di dunia yang paling kuat dan stabil. Seperti pound sterling dari Inggris, dolar Amerika Serikat, dan juga euro. Tapi pernah nggak sih kalian mendengar tentang mata uang di dunia yang memiliki nilai tukar sangat rendah? Bahkan harganya sampai jadi lebih mahal dari nilai uang itu sendiri. Penasaran kan negara apa aja yang punya mata uang terendah ini? Jangan-jangan Indonesia juga lagi. Tenang, bukan kita kok guys. Tapi kalau kamu penasaran, yuk tonton terus video ini sampai habis. Zimbabwe. Guys, ada lagi nih negara Zimbabwe. Perekonomiannya hancur berantakan pas krisis yang parah banget pas tahun 2008 dan 2009 dulu. Nilai mata uang dolar di sana juga jadi berantakan pada tahun 2009 karena hyperinflasi yang nggak bisa dikendalikan. Harga-harga tiba-tiba loncat tinggi dengan cepat. Sejak itu, sebagian besar transaksi udah pakai dolar Amerika atau mata uang Afrika Selatan, yaitu rand. Nilai mata uang Zimbabwe jadi nggak berharga semenjak krisis itu guys. Bahkan nilai tukarnya jadi yang terburuk di dunia. Bayangin aja nih, 35.000 triliun dolar Zimbabwe cuma setara sama 1 dolar Amerika loh. Waduh, betul-betul jatuh banget ya gengs. Uang triliunan dolar Zimbabwe udah nggak berharga di sana. Contohnya nih, uang 100 miliar dolar Zimbabwe cuma cukup buat beli 3 butir telur ayam aja tuh. Akibat krisis inflasi ini, pemerintahnya ngeluarin kebijakan yang bikin heboh semua orang. Mereka hapusin dolar Zimbabwe dari peredaran.
Terus, pemerintah Zimbabwe nawarin ke masyarakat pemilik uang tunai atau deposito di bank buat tuker uang mereka ke dolar Amerika aja. Dan tentu aja, nilai tukernya itu kan 1 dolar Amerika sama dengan 35 kuadriliun atau 35 ribu triliun dolar Zimbabwe. Bayangin deh guys, uang 35 ribu triliun dolar Zimbabwe yang cuma jadi 1 dolar Amerika. Bener-bener bikin nangis ini. Padahal kalau kalian punya 35 ribu triliun rupiah, kalian bisa jadi orang terkaya di Indonesia nggak sih guys? Venezuela. Guys, sekarang kita bahas tentang negara Venezuela yuk. Negara ini punya cadangan minyak terbesar di dunia, tapi ironisnya jadi salah satu negara termiskin. Pada tahun 2014, Venezuela dilanda krisis ekonomi parah. Inflasinya melambung tinggi sampai ada yang nyampe ke langit tuh guys. Akibatnya, sebagian penduduk memilih meninggalkan negara ini. Kalau kamu berkunjung ke sana, pasti bakal kelihatan uang berterbangan di mana-mana kayak sampah yang gak ada harganya. Ternyata ada beberapa faktor yang bikin negara ini miskin. Pertama, pemerintah Venezuela terlalu bergantung sama bisnis minyak sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Sekitar 90% ekspor dan separuh pendapatan negara berasal dari minyak. Jadi, pas harga minyak tiba-tiba jatuh dari 115 dolar AS per barel, ekonomi Venezuela merosot parah. Kedua, sumber daya manusia di sana masih jauh tertinggal. Mereka nggak bisa mengelola sumber daya alam dengan baik. Mirip-mirip kayak kita sini guys. Semoga negara kita nggak ngelakuin hal yang sama deh. Nah, selain itu, Venezuela juga banyak banget hutang sama Cina dan Rusia. Nilai mata uang mereka, Bolivar Venezuela, sangat rendah. 1 rupiah aja setara dengan 131 Bolivar Venezuela. Jadi, barang-barang di sana terasa mahal banget, kayak harga daging, ayam, atau telur. Kalau mau beli, pasti bawa gerobak buat bayar guys. Bayangin deh, harga tisu toilet di sana seharga 2,6 juta Bolivar, atau setara dengan 340 juta rupiah. Sedangkan harga wortel 3 juta Bolivar itu senilai 393 juta rupiah. Dan pembalut wanita 3,5 juta Bolivar atau setara dengan 456 juta 500 ribu rupiah. Bahkan harga tomat per kilo aja harus siapin 5 juta Bolivar atau setara dengan 655 juta rupiah guys. Waduh, ribet banget nih. Apakah kita harus nanam duit dulu baru bisa ke Venezuela? Oke, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu tonton, itu kenyataan yang sudah terjadi di 2 negara yang inflasinya terparah di dunia. Tetapi itu bukan berarti negara lain tidak bisa terkena imbas. Dulu Venezuela itu juga negara kaya, negara penghasil minyak, dia juga punya tambang emas, tapi bisa tiba-tiba bangkrut. Bapak Ibu, uangnya jadi sampah, ya, nggak jelas nilainya. Kalau kita tidak punya aset, kita hanya simpan uang di bank, Bapak Ibu. Untuk beli makan 1 kali aja sudah nggak akan sanggup. Itu pun kalau sudah punya miliaran aja, itu nggak sanggup untuk makan 1 kali. Ya tadi di Venezuela itu sekian ratus miliar itu hanya dapat 3 butir telur ayam. Ya kalau kita hanya punya uang 10 miliar ya belum dapat 1 telur ayam. Nah inilah bahayanya kalau kita tidak pegang aset yang liquid. Kita hanya pegang uang. Ya, inilah pengetahuan yang harus kita sadari Bapak Ibu. Agar jangan sampai menyesal ada kejadian baru kita sadar. Oke. Nah, inilah pentingnya kita punya aset. Ya. Kita lanjut. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu. Apakah sistem GCA itu ada beban hutang? Boleh respon? Tidak ada. Tidak ada, karena tidak ditagih. Apakah Bapak Ibu dengan GCA bisa kumpulkan aset emas dan bisa diwariskan? Sangat Bisa. bisa, Pak. Sangat Bisa, bisa. bisa. Apakah Anda ditagih?
Apakah ada resiko lelang? Tidak. Tidak. Tidak terjadi. Kapan uang yang diambil harus dikembalikan? Saat jual emas. Kenapa Saat bukan emasnya jangan dijual. beli baju? Apakah harus gunakan uang dari dompet kita untuk tebus? Tidak. Tidak. Oke. Apakah Anda berhak dari kenaikan harga emas? Ya, berhak. Apakah perusahaan ada beban? Tidak ada. Tidak ada, karena keuntungan itu dari penjualan emas. Yang bayar adalah Pasar. market, bukan perusahaan yang ngasih untung, Bapak Ibu. Oke. Apakah sistem ini bisa membuat Anda terhindar dari bahaya inflasi yang barusan? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Oke, Bapak Ibu. Itulah kegunaan daripada GCA yang hari ini kita kupas. Untuk produk satu lagi yang juga tidak kalah handal, GAE 10, akan kita bahas pada hari Jumat, Bapak Ibu. Jadi dari saya cukup demikian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, mintakan link register kepada orang yang mengundang. Bapak Ibu bisa coba transaksi, karena untuk GSA ini Bapak Ibu bisa beli emas dari Rp30.000 saja. Ya, nggak harus nunggu 10 juta Bapak Ibu. 30.000 pun Bapak Ibu sudah bisa beli emas, kumpul-kumpul 100.000 Bapak Ibu GCA kan, nanti juga sudah bisa tarik 85%. Oke, dari saya cukup sekian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi mungkin admin kita keluar karena dari kantor untuk balik ke rumah untuk berbuka puasa nih. Adakah di sini yang bisa bantu saya untuk pandu tanya jawab? Ada siapa yang ready, yang aktif? Siapa ya kira-kira? Ayo silakan. Pak Ari, ada Pak Ari aktif? Pak Ari Sulaksono. Adakah? Bisa bantu kita tanya jawab? Oh, Pak Ari mungkin lagi tidak online nih. Oke, saya coba baca satu persatu dulu ya. Nanti lebih gampang Bapak Ibu open mic aja ya. Saya coba baca, mana tahu ada pertanyaan. Kalau beli emas dengan GSA, lupa klik GCA, sehingga masuk tabungan. Tapi kita menghendaki GCA, apa bisa dan bagaimana? Ya, bisa Bapak Ibu. Jadi kita melakukan GSA ya, tanpa auto GCA ya, tanpa auto GCA. Saya share screen. Login. Nih misalnya ini ya. Nah, ini misalnya ada GSA-nya Rp173.000. Oke. Udah beli, lupa GCA kan. Nah, kita manual GCA dari sini nih, menu request GC. Nah, waktu beli GSA kita bisa minta otomatis GCA. Tapi kita juga bisa manual GCA, request GC. Maka kita bisa GCA 91% dari nilai GSA tadi. Nah, ini sudah 157.000, ini sudah 91% Bapak Ibu. Tinggal ketik 570.000. Pilih rekeningnya, sudah submit, udah selesai Bapak Ibu. Ya. Nah, itu dia. Simple. Langkahnya sebenarnya memang begitu, beli dulu GSA, lalu GCA-kan. Ya, tetapi karena memang kita mau langsung, ya kita boleh pilih otomatis GCA. Nah, itu. Oke, terjawab dulu satu. Maklamat artinya apa? Ya, penetapan tujuan lah ya. Nah, itu. Penetapan maklamat, penetapan tujuan tadi sudah kita jelaskan untuk mempercepat targetnya. Oke. Lanjut. Saya Gladys, ya Ibu Gladys ya. Saya pemula dan pertama kali gabung. GCA dan GSA itu seperti apa ya Kak? Apa perbedaannya dengan saham? Oke, yang pasti sangat berbeda ya. Kalau ini barangnya emas, ya emas fisik, ya. Tetapi kita dibantu boleh tarik lagi uang, emasnya kita titip. Kalau saham itu
Ada banyak model saham, ada ribuan saham, ada puluhan ribu saham, ada ribuan perusahaan yang berbeda-beda. Kalau emas jelas karakternya dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Karakternya ya gitu-gitu aja. Bisa dibaca karakternya. Ya, tetapi kalau saham itu ada yang bagus, ada yang menguntungkan, dan lebih banyak yang tidak bagusnya. Jadi agak ribet. Ada 1000 saham, kira-kira mana yang bagus? Tentu kita harus pelajari dulu dari 1000 itu, mana yang baik. Otomatis makan waktu, butuh ilmu untuk analisa, butuh survei, butuh biaya, dan belum tentu untung. Ya, lebih banyak pengalaman fakta di lapangan yang rugi daripada yang untung. Oke. Tapi kalau emas, nggak ada tuh saya dengar orang yang bangkrut karena simpan emas. Nggak ada saya dengar orang yang rugi karena simpan emas. Tapi kalau rugi karena beli saham, banyak Bapak Ibu. Itu jawaban pertama. Oke. GCA dan GSA. GSA ini adalah emas yang disimpan, GCA adalah konversi. Nah, kalau tadi mungkin tidak ikutin dari awal, nanti boleh minta undangan rekamannya ya. Ini ada kita rekam. Nanti sudah kita jelaskan perbedaannya. Oke. Lanjut. Sudah tidak ada pertanyaan di chat, Bapak Ibu boleh open mic saja kalau ada pertanyaan. Silakan. Oke, jangan sungkan-sungkan bagi yang baru. Silakan tanya sebebas-bebasnya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham ya. Yang lama Mau juga Mau boleh. tanya Pak Herman. Silakan Pak Khairil Anwar ya. Ya. Itu Oke. kan GA itu kan satu unitnya kan $250 ya. Oh, ini pertanyaan GAE ya. Oke. Silakan. Ya, iya. Boleh Pak. Ya, boleh. Maksud saya kenapa sih harus $250 per unitnya? Kalau $100 kan banyak yang berminat juga Pak. Wah, kalau itu Untuk kalangan menengah ke bawah gitu. kalau ada Pak Ya, yang silakan, Pak. untuk menengah ke bawah itu ada GAE 5 Pak. Cuma Nah, tapi kan $25. harganya tapi harga satu unitnya tetap $250 Pak. Maksudnya harga per Enggak, unitnya itu yang dikurangi Pak. enggak. Yang apanya? Jangan yang GAE segitu yang 5. ada. Iya, kayak gimana? GAE 5 Perkaliannya satu sama Pak. unitnya cuma 25 Pak. $250 juga kan per Enggak, unitnya. $25 Pak per unit. GAE 5 itu $25. Kalau GAE 10 250 per unit. Oh gitu, $25 ya. Yang 5 G5 ya Pak ya. Ya. Oh gitu. Oke. Nah, jadi kita sudah ada sediakan 2 GAE 5 harganya 25 unit per dolar $25 per unit. GAE 10 $250 per unit. Jadi ada kok udah disediakan untuk yang nggak mampu beli 250, belilah yang GAE 5. Oke. Ya. Siap. Oke. Cuma Makasih Pak Herman harganya sementara itu. ya Terima kasih Pak Herman. sama-sama Sementara itu. Pak Khairil ya. Silakan yang lain. Boleh open mic Bapak Ibu seputar kuantum metal nggak hanya GCA. Kalau GCA sudah paham boleh tanya GAE atau yang lain-lain silakan. Pak Herman, tanya Pak Herman. Silakan Pak Mukhamin ya. Ya, Ya, Pak silakan Herman, Pak. ini kan topiknya GCA ini. Iya. Jadi kalau misalkan kita gajian tanggal 1 gitu Pak Herman ya, langsung kita belikan untuk GCA. Sedangkan kita kan perlu belanja Pak Herman, Iya. bayar listrik dan lain-lain. Nah, Ya. tanggal berapa itu bisa kita ambil Pak Herman, konversikan? Standarnya Pak. Standar Ya. tertulis dari peraturan itu 1 sampai 5 hari kerja. Tapi normalnya selama ini 1-2 hari kerja udah masuk. Hanya bulan Maret ini terhitung tanggal 10 kemarin itu agak telat 14 hari. Sampai nanti April dia normal lagi 1-2 hari kerja. Seperti itu. Oke Pak. Banyak kan orang kadang-kadang pengen kita pakai program ini, tapi kan keburu juga ada kebutuhan gitu. Ya. Jadi 2 hari bisa ya? Standar normalnya 2 hari Pak. Tapi nanti bulan Mei setelah host to host itu hitung
hitung 30 menit dan masuk ke rekening, bahkan 5 menit dan masuk rekening. Oke, siap Pak Herman. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak. Ya. Lanjut, siapa lagi? Pertanyaan silakan. Izin Pak Irman, bertanya Silakan sedikit. Pak Elvis ya. Oke, Ya, silakan. kaitan dengan host to host itu Pak Irman, itu sudah berlaku semua bank atau host to hostnya? Kan saya ingat pernah saya dengar itu yang tempat ngirimnya di sana kan Bank Mandiri. Apa host to hostnya Bank Mandiri atau sudah host to host seperti Ya. bank? Dia Jadi host to sudah host berlaku itu semua bank. host to host itu perusahaan bisa transfer ke semua bank, Pak, dalam waktu yang cepat. Oke, terima kasih Pak Irman. Ya, makasih. Lanjut, pertanyaan lain. Ambil santai aja Bapak Ibu menjelang kita tunggu waktu berbuka. Bapak Ibu, kita sambil belajar sharing. Silakan tanya jawab, tak apa-apa. Halo, ada lagi? Ini mau tanya, Silakan. kemarin tuh saya sudah pakai bank BRI Ya, karena yang ada buku tabungannya cuma BRI. Terus kalau saya mengganti ke Mandiri bisa nggak? boleh. Kalau tanpa foto buku tabungan. Ya, jadi kalau kita tidak punya buku tabungan, kita berarti pakai internet banking kan Pak? Iya, Pak M-Banking, nah, Bapak boleh screenshot internet bankingnya itu. Di pas bagian mananya? Aplikasi yang penting ada nama dan nomor rekening. Ya, kan tertutup Pak kalau kita lihat di internet bankingnya itu. Atau mungkin di anunya ya? Foto aja Pak, difoto. Iya di foto, kalau di Yang perlu difoto itu hanya nama dan nomor rekening. berarti mungkin yang dicetak anunya ya, mungkin cetak rekening korannya nanti kan muncul itu di atasnya itu ya. Itu juga boleh Pak. Itu juga boleh. Oh, oke. Nama dan nomor rekening. Nah, nanti Bapak edit profile. Bapak bisa tambahkan bank yang lain di bank account ini. Nah, Bapak bisa tambah Pak. Bapak bisa add bank yang lain, yang baru tadi. Oh gitu, yang penting ada, nanti pakai rekening koran yang di atasnya tadi itu ya. Ya, Bapak foto rekening koran, Bapak upload di sini. Manajemen itu hanya ingin melihat nama dan nomor rekening udah sesuai. Karena seringkali dulu orang sering salah ketik, Pak. Iya. Tapi kalau sebelumnya sudah terdaftar kan sudah aman sebetulnya. Kalau sudah approve sudah aman. Ya, takutnya kita kasih nomor rekening baru, salah ketik satu angka. Nah, terus uangnya nggak masuk, komplain ke bank. Nah, lo komplain lagi ke QM, padahal nomornya salah. Nah, untuk tapi memang enak pakai Mandiri ya seharusnya ya nantinya. Enaknya Mandiri itu kalau kita terima tuh paling cepat, Pak. Karena Mandiri ke Mandiri dia tidak clearing, dia langsung. Oke, Tapi siap. kalau bank yang beda dia clearing. Ya. Oke, makasih. Makasih, Pak. Oke, lanjut. Pertanyaan berikut. Izin saya Pak Herman. Ya kan Pak Ende ya? Ya Pak, saya itu pengelola koperasi Pak. Oke. Pengelola koperasi. Nah, aset koperasi itu ada 6 miliar gitu ya. Oke. Nah, aset ya? Jika aset sama di neraca itu kan totalnya 6 miliar. Dalam bentuk apa Pak asetnya? Dalam bentuk tanah kah? Aset sama dengan hutang ditambah kewajiban. Campur-campur ya asetnya ini ya? Ya betul Pak, campur-campur. Nah, pertanyaannya gimana Pak? Pertanyaannya saya ingin, ya, kan koperasi itu nggak punya underline atau semacam LPS ya? Iya. Pengamanan aset total itu. Nah, sebaiknya itu digimanakan Pak? Apakah kita koperasi mulai nyimpan di GCA kan? Kalau di GCA kan misalnya 6 miliar disetor kemudian ditarik lagi gitu kan juga terlalu besar. Nah, kalau ingin menjadi nilai 6 miliar supaya kita punya
underline keamanan uang yang ada di koperasi, saran Pak Herman seperti apa gitu Pak? Itu Yang aja pertama, pertanyaan. uang dinginnya ada berapa, Pak? Uang dingin, cashnya dulu, yang nggak terpakai, yang tidak dibutuhkan sewaktu-waktu. Di bank itu kita nggak besar Pak, paling nyampe sekitar 50 sampai 200 gitu Pak. Oke, berarti senilai itulah yang Bapak bisa GCA-kan dulu ditambah 15%-nya. Jadi dianggap ada tabungan, itu yang pertama. Terus coba dicek aset-aset yang memang tidak bertumbuh. Kalau aset yang tidak bertumbuh, lebih bagus ditukar jadi GAE 10. Karena misalnya nih ada tanah nih, tapi tanahnya nggak digarap, tanahnya Iya, dibiarin aja. Itu kan tidak produktif dan tidak menghasilkan uang kan. betul. Nah, lebih baik itu jadikan GAE 10, Pak. Itu. Karena itu kan Iya, ibaratnya uang beku itu namanya. Iya betul Pak. Bukan sekedar beku, udah mati dah uang itu di situ. Ya kadang-kadang kan ada juga kemacetan gitu Pak. Jadi kalau kemacetan ini seolah-olah seperti belanja hangus gitu Pak. Kemacetan Kadang-kadang perasaan begitu. dalam arti ada anggota yang minjam nggak bayar Ya, gitu. pinjam nggak bayar, terus ada juga sisa-sisa yang lama itu ada yang meninggal juga. Kita kadang-kadang tidak tega gitu Pak. Iya, iya. Menagihnya. Nah, kami itu supaya tenang, enak tidur, karena di kuantum metal ini cukup bagus gitu. Jadi jangka ke depan itu aset akan terus bertumbuh. Saran saya Itu ya Pak ya. Saran saya kalau memungkinkan ya nih Pak ya. Itu teman-temannya di anggotanya tuh diajak semuanya ikut dalam sistem QM ini. Hilang suaranya Pak. Ya, halo, suara saya sudah jelas? Ya, jelas Pak. Oke, saran saya anggota koperasinya juga diperkenalkan dengan konsep QM ini. Itu lebih baik juga. Jadi mereka under koperasi semua tuh, supaya mereka juga bisa ya kan. Nah, koperasinya juga bisa nanti naik peringkat jadi dealer atau developer dealer, jadi ada keuntungan juga dari sana. Nah, Betul. kalau kita hanya pegang aset yang tidak bisa dijual lah, itu risiko juga bagi koperasi Pak, karena nggak gampang jual tanah. Iya betul. Itu Pak. Atau setiap yang pinjem harus apa namanya GSA atau harus GCA ya. Setiap yang pinjam selalu GCA kan dulu. Ya, itu bisa. Jadi keamanannya 2 Pak ya. Iya. Ya siap. Paham Pak. Oke, gitu aja Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Lanjut, pertanyaan lain. GCA spritnya berapa? GCA tidak ada spritan karena di sini hanya tarik tunai, tapi hanya ada manajemen fee. Manajemen fee yang tadi kita jelaskan 3,5% per tahun dan dibebankan harian. Tapi waktu kita beli GSA, nah itu beli emas tuh, itu ada selisih 7%. Ya, seperti itu. Waktu beli emas sama kita beli di toko. Beli di toko kan ada harga beli emas, ada harga jual emas tuh. Kalau di toko itu selisih dari market dunia, harga emas yang kita beli itu, katakan beli di Antam lah. Itu selisihnya dari market dunia udah 11%, Pak. Jadi hari ini kita beli, besok kita jual, dia pasti toko akan beli balik seharga market dunia. Itu udah minus tuh 11%. Kalau di sini hanya selisih 7%. Nah, tabel yang tadi kita tampilkan itu sudah dipotong selisih ini dan itu semua udah bersih, dah kita terima, nggak perlu mikirkan lagi 7%-nya. Kenapa? Karena ini bukan untuk dijual belikan dalam jangka waktu pendek. Berbeda dengan GAE 10, berbeda dengan trading. GCA ini kan uangnya udah kita ambil balik 85%, ya kita belanja seperti biasa.
Nah, kita biarin aja emasnya nambah lagi, bulan depan nambah lagi emasnya. Nah, sehingga 10 tahun lagi kita panen. Atau 3 tahun lagi kita panen. Ya kan? Seperti itu. Oke, berarti GCA kalau mau untung di atas 7%. Untuk jangka pendek iya. Tapi untuk jangka panjang sebenarnya tidak. Kenapa? Kita hitungnya dari uang 150.000 yang tersimpan sebenarnya. Kalau untuk jangka panjang. Dari uang yang 15% yang tersimpan itu. Jadi keuntungan tuh bisa jauh lebih besar kalau untuk jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek memang kita harus lihat 7%-nya berapa. Nah, tapi kalau saya selalu konsisten GCA, tapi saya pun 2 tahun saya akan lepas. Atau 1,5 tahun saya akan lepas. Tapi bukan berarti saya ambil uangnya. Saya lepas untuk saya jadikan GAI. Karena setelah saya kumpul-kumpul, itu mungkin akan terkumpul misalnya dapat 10 unit GAI, maka saya pindahkan aja uang itu ke GAI. Supaya saya bisa putar GAI itu yang jauh lebih menguntungkan. Dan lebih cepat jual belinya. Nah, kalau GCA ini adalah tabungan. Tapi kalau GAI adalah dagang. GAI itu kita dagang. Barang kita beli, jual, beli, jual. Harga turun kita beli, harga naik kita untung kita jual. Turun lagi beli, harga naik kita jual. Jadi dalam setahun kita bisa untung berkali-kali. Jadi GAI itu bukan untuk disimpan jangka panjang. Jadi jangan terbalik Bapak Ibu. Ya, GAI itu untuk dagang. Yang namanya orang dagang, hari ini ada yang mau beli barang dia untung, dia jual atau dia tahan dulu? Biarlah 2 tahun lagi aja saya jual. Apakah begitu? Kalau orang dagang? Ya enggak kan? Udah untung jual, nanti harga dapat lebih murah lagi beli. Tapi kalau GCA sifatnya tabungan. Nah, kalau tabungan itu kita boleh bilang, nanti ajalah pada saat saya butuh baru saya ambil. Karena ini tabungan saya, hari tua aja saya ambil. Uang sekarang ada kok, gaji masih cukup kok. Nah, tabungan ini saya nggak mau ambil sekarang untuk hari tua, ditunda. Tapi kalau GAE, kalau udah untung jangan ditunda Bapak Ibu. Dirasa, wah ini untung udah tinggi nih, udah lumayan. Ya jual, nanti harga turun beli lagi. Jadi kita harus bisa bedakan GAE adalah dagang, ya. Jangan sampai ada harga udah bagus, ada yang mau beli barang dagang, kita bilang saya nggak mau jual nih dagang nih, toko saya tutup aja, saya stok aja dalam gudang nih. Ya nggak mungkin lah, rugi lah kalau kayak gitu. Tapi kalau tabungan ya untuk jangka panjang. Seperti itu. Jadi ini 2 konsep yang berbeda ya antara GCA dengan GAI. Oke, lanjut. Pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Herman, boleh bertanya? Salam ya. Silakan Pak. Ya Pak Herman, ini aku mau bertanya, mau nanya Pak. Kalau dari kita konversinya itu yang dari GSA ke GCA, kira-kira kalau untuk determinate ke akun bank itu bisa nggak sih Pak cepat gitu Pak? Kan ini kan biasanya makan waktu 1-3 hari itu. Biasanya kalau bagusnya jam berapa nih Pak? Kalau misalkan orang ketika Terminate melakukan GCA ya maksudnya ya. betul Ya, dari kalau GSA ke saya GCA gitu. ya kalau ini kan ada 2 nih, ada orang yang mau ambil uangnya untuk dipakai. Kalau Betul. saya tadi saya cerita saya terminate saya letak di float account. Itu satu detik itu udah masuk di float account. Dan saya nanti gunakan untuk belanja, begitu agak turun saya belikan GAE, jadi saya nggak tarik uang. Nah, tapi bagi yang butuh uang cepat, itu standarnya memang 1-3 hari kerja. Tapi khusus bulan ini kita ada keterlambatan, karena Quantum Metal lagi mempersiapkan QM Bullion Bank-nya. Ya, jadi dana untuk Bullion Bank ini itu masih dalam proses di AMLA, Anti Money Laundry, Bapak Ibu. Jadi masih menunggu sampai bulan April. Jadi agak terlambat sedikit ya. Itu. Jadi kalau sudah normal bulan April itu ya 1-2 hari kerja udah masuk kok uang kita. Oke, siap Pak, itu aja. Ya, tanyakan. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lain silakan. Oke, nih ada pertanyaan tambahan nih. GAE bagusnya per transaksi berapa persen ambil keuntungan? Bebas, Pak. Bebas kalau kita rasa harga emas sudah sangat tinggi, untungnya sudah dianggap lumayan, mau jual ya silakan. Namanya dagang ya, Pak ya. Itu tergantung kita nih. Ada yang nawar barang kita, tadinya untung kita mau jual untung 30%, tiba-tiba orang tawar jadi untung 15%.
Nah, kita rasa mau jual, kita jual, kita rasa belum mau jual, ya kita belum mau jual, nggak apa-apa. Ya kan? Tetapi balik lagi, bukan untuk ditahan lama. Hanya kapan kita rasa cocok. Nah, kalau di GAE ini kita lihat pergerakan harga emas bagi yang udah biasa menganalisa harga emas, ya kita lihat, wah ini kayaknya udah di resisten nih, harganya udah top nih, udah paling tinggi nih. Sudah kayaknya udah mau turun, ya jual aja udah kalau udah untung. Tapi kalau kita bilang, wah ini tren up-nya masih kuat nih, masih bisa naik, ya kita tahan dulu dah. Jadi persentase itu tidak jadi pedoman. Tergantung pedomannya pergerakan harga emas itu sendiri. Nah, ini khusus bagi yang bisa menganalisa pergerakan harga emas, ya dia yang lebih enak, lebih leluasa menentukan kapan dia ambil keputusan. Nah, bagi yang nggak ngerti, nggak paham pergerakan harga emas, baca grafik, ya Bapak Ibu bisa ikut dalam Premium Dealers Club. Ya, itu di GAE kita jelaskan ada semacam support system ya, yang memberikan arahan, bimbingan kapan beli, kapan jual. Nah, Bapak Ibu boleh bergabung di sana. Oke, lanjut pertanyaan lain. Ada lagi? Mungkin kalau nggak ada, atau satu atau dua lagi silakan. Kalau nggak ada, kita tutup, bersiap-siap untuk berbuka Bapak Ibu. Karena di daerah tertentu ini sudah memasuki Indonesia Timur, sudah memasuki posisi berbuka ini. Oke, mungkin nggak ada, saya boleh tutup. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita ikuti pertemuan hari Jumat, khusus menjelaskan tentang GAE, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan secara lengkap informasi. Oke, dari saya demikian. Semoga bermanfaat hari ini, bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Salam sukses, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih semua. Selamat berbuka puasa. Ya. Ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Mari, Sama, Pak. Assalamualaikum.